Terima kasih Ibu Puan yang saya hormati. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan, memang kalau kita lihat negara kita ini yang luar biasa kekayaan alam kita, mulai dari potensi laut, potensi tambang, minyak dan sebagainya. Tapi jujur saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita urus dengan benar daerah kita, insya Allah Ibu Puan tidak repot-repot untuk mengurus revolusi mental. Saya Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan, tapi kabupaten tertua. Kalau kita lihat memang sesungguhnya revolusi mental itu tergantung pada bagaimana kita membangun sebuah infrastruktur yang mendukung, lingkungan yang mendukung. Seperti di Kabupaten Bantaeng, kita lihat setiap pagi mereka itu membuang tinja itu di pinggir pantai, Pak. Jadi mereka pakai sarung, tidak kelihatan kepala, cuma kelihatan pantatnya. Nah, ini seperti ini. Ini sebuah fenomena yang tidak bagus ya dan tidak sehat. Jadi bagaimana revolusi mental kita bangun kalau kondisi lingkungannya seperti ini? Dan alhamdulillah ya kita rubah pantai ini menjadi sebuah kawasan alun-alun ya yang sangat bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan sekarang di sini sudah ini pada malam tahun baru ya. Jadi di 5 kabupaten itu yang tadinya bermalam tahun baru di Makassar, sekarang semua ke Bantaeng. Dan kita di alun-alun ini banyak sekarang sudah tumbuh ya. Setiap malam udah ramai, bahkan lebih cantik dari Pantai Losari. Kalau pernah ke Makassar ya. Nah, ini juga contoh revolusi mental, Pak. Biasanya kalau ada konser diakhiri dengan ribut. Ini duduk tenang-tenang begitu. Ini penontonnya 25.000, Pak. Ini kita kasih kursi ya. Dan tidak ada riak-riak. Demikian juga di pantai paling ujung perbatasan Bulukumba. Kami punya pantai namanya pantai dulu Korong Batu namanya, karena di situ memang tempat membuang sampah. Jadi pantai itu dipakai buang sampah, padahal di Bali pantai itu menghasilkan devisa ya. Nah, ini seperti ini. Sekarang alhamdulillah kita rubah menjadi kawasan wisata. Ini sebuah kawasan wisata yang sekarang bukan lagi dinikmati oleh orang Bantaeng saja, tapi dari seluruh Sulawesi Selatan tumpah ke sini. Kami juga punya hotel ya, punya di dalam ini betul-betul wisata bisa integrated di sini. Demikian juga perilaku anak-anak. Kita lihat tadi banjir ya. Banjir di musim hujan, ini yang harus direvolusi nih. Jadi ini anak kalau musim hujan orang tuanya tuh tidak tenang, Pak, pada lari semua mencari anaknya kemana ini. Nah, sekarang kita sudah buatkan kolam renang bertaraf internasional. Jadi saya kira sederhana merubah pola pikir masyarakat kita. Ya alhamdulillah masyarakat Bantaeng ini saya ingin mengatakan bahwa ini semua tadinya yang berenangnya di kali nih, Pak. Jadi sekarang sudah senang, minta terima kasih sama Pak Bupati dibikinkan kolam renang. Jadi kami di Kabupaten Bantaeng ya jujur saya katakan 2008 itu APBD kita hanya 281 miliar. Dan saya kira karena ya mungkin pola pikir aparatur pemerintah sehingga dana kecil ini bisa dioptimalkan, bisa membangun macam-macam. Dan sekarang ini boleh dikatakan saya senang sekali dengan memperbaiki infrastruktur ya, terus menata kota sehingga banyak usaha-usaha yang tumbuh. Dan kalau kita lihat dari 2008 pendapatan masyarakat hanya 4,5 juta, sekarang sudah 27 juta, Pak. Dan pertumbuhan ekonomi kita tertinggi sekarang. Jadi sebenarnya saya setuju, Bu, bahwa revolusi mental itu penting. Dan saya kira di Bantaeng ini saya ngundang Prof. Hamdi bahwa di Bantaeng itu sudah terjadi revolusi mental. Karena itu tadi lingkungan kita perbaiki. Kalau lingkungan diperbaiki, insya Allah investasi akan masuk. Sekarang kami buka kawasan industri kurang 3.000 hektar.
dan kami juga bersama BPPT sekarang lagi membangun Teknopark. Ya. Dan insya Allah Kabupaten Bantaeng ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan selatan Sulawesi Selatan. Dan kami punya program di awal tahun 2000 awal kami menjabat, yaitu Jumat Bersih Sabtu Menanam. Jadi di Bantaeng itu kita sudah tanamkan bagaimana hidup bersih itu dari 7 tahun yang lalu. Jadi kami punya visi masyarakat itu sebelum bangun kotanya sudah bersih. Dan alhamdulillah ternyata kita tidak perlu menambah tenaga kebersihan. Kota terjaga dengan baik karena memang sudah terbiasa hidup bersih. Yang kedua, Sabtu Menanam. Itu sejak 7 tahun yang lalu kita bangun. Yang tadinya kotanya gersang menjadi sebuah kota yang hijau. Bahkan kalau kita lihat sekarang Bantaeng dulu awal kami masuk, pisang pun dari kota lain, Bu. Pisang pun dari kota lain. Sekarang ini kita bisa menghasilkan durian yang non kolesterol, Pak. Nah. Ini benar. Jadi kita bikin ini durian yang betul-betul tidak berbau, tapi dimakan rasuderannya sangat enak. Kalau mau nanti kita kirimkan. Duriannya pendek-pendek, Pak. Saya bilang kurang apa bangsa kita nih? Kurang apa? Kita punya negara yang sangat subur, potensi air, potensi iklim sangat mendukung. Ini luar biasa. Kita punya stroberi. Ini stroberi Jepang. PR3 tahu persis ini Amau, Pak. Ini Amau. Kami curi bibitnya dari Jepang. Sekarang kita terus kembangkan ini. Yang besar. Jadi tidak perlu impor, Pak. Kalau ini kita lakukan. Kita juga sudah produksi apel. Ini kita belajar dari Malang, Pak, Batu Malang. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Bantaeng ini saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Bantaeng ini sudah bangga dengan daerahnya. Bahkan Bapak bisa lihat nanti Prof. Hamdi, malam minggu itu begitu ramai, 5 kabupaten tumpah di Bantaeng, itu tidak ada tukang parkir. Tidak ada tukang parkir, tetapi mobil motor terparkir dengan rapi. Nah. Bahkan mereka helm dibuka langsung simpan di kaca spion. Terus mereka cari tempat duduk. Dia tidak pernah risau, jangan-jangan helm saya hilang. Ini di sini ini Pantai Baru kami bikin, Bu. Kami punya rumah sakit lantai 8. Itu tidak punya duit tapi bisa bangun rumah sakit. Jadi orang Makassar datang melakukan survei, dia duduk 3 jam hanya melihat itu tukang. Orang-orang datang pakai motor terus simpan helmnya, tidak pernah khawatir kehilangan helm. Dia bilang kalau di daerah saya helm itu dikunci di sadel, diambil dengan motornya, Pak. Jadi bukan hanya helmnya yang diambil. Jadi alhamdulillah saya bersyukur diberikan kesempatan menjadi bupati. Walaupun sebenarnya saya menjadi bupati ini kecelakaan politik, Pak. Karena memang dari awal tidak pernah bermimpi untuk menjadi bupati. Mungkin sama Pak Yoyo. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.